Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis dusta yang dibuat-buat dan dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Secara bahasa, maudhu berarti sesuatu yang digugurkan atau maskot, yang ditinggalkan atau matruk, dan yang diada-adakan atau muftaro. Menurut istilah, hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu diciptakan oleh pendusta dan kemudian disadarkan kepada Rasulullah untuk memperdayainya. Hadis maudhu diciptakan dan dibuat-buat kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta, secara sengaja maupun tidak. Dengan kata lain, hadis maudhu dibuat dan dinisbahkan kepada Rasulullah dengan sengaja atau tidak, dengan tujuan buruk atau baik sekalipun. Sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif yang paling buruk di antara hadis-hadis yang lainnya, dan ulama lain tidak memasukkannya sebagai bagian dari hadis dhaif, tetapi hadis itu bisa berdiri sendiri. Para ulama sepakat bahwa dilarang mengamalkan dan memerintahkan hadis palsu kecuali disertai dengan penjelasan tentang kepalsuan hadis tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang sengaja atau tidaknya pembuatan hadis itu. Umar bin Hasan dan Mahmud Abu Rayyah menyatakan bahwa hadis maudhu itu dibuat baik dengan sengaja ataupun tidak. Abu Bakar Abdul Al-Samad dan Ibnu Taimiyah seperti dikutip oleh Umar bin Hasan atau Utsman Fallatah yang mengemukakan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat dengan sengaja, dan kalau tidak, itu bukan termasuk hadis palsu. Lalu, apakah hadis maudhu dapat disebut hadis atau tidak, juga terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa hadis maudhu tidak dapat disebut sebagai hadis. Nah, menurut kebanyakan ulama, hadis seperti Al-Tabi, Salam Muhammad Waidah, dan Al-Nawawi, hadis maudhu dapat disebut hadis, walaupun pada dasarnya statusnya sebagai hadis dhaif yang terburuk. Menurut Ahmad Umar Hashim, hadis tidak disebut hadis secara mutlak, tetapi berdasarkan anggapan dan kecenderungan pembuatannya, sedangkan hakikat dan asalnya bukan hadis. Yang ketiga pendapat di atas, yang terakhir adalah yang paling kuat dengan alasan yang pertama, para ulama mendefinisikan hadis dengan segala yang dinisbahkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan lain-lain. 4 definisi ini menunjukkan segala perkataan, perbuatan, persetujuan, dan lain-lain yang dinisbahkan kepada Nabi yang benar-benar berasal darinya atau tidak disebut hadis. Yang kedua, dalam beberapa definisi hadis maudhu dinyatakan hadis maudhu adalah khobar hadis atau sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta dan mengada-ngada. Yang ketiga, karena hadis maudhu buatan pendusta yang dinisbahkan kepada Nabi padahal tidak berasal darinya, maka pada hakikatnya bukan hadis tetapi pernyataan selain Nabi. Nah, secara istilah hadis maudhu dapat disebut hadis, tetapi tidak pada esensinya. Termasuk hadis maudhu adalah hadis yang disebut dengan hadis la aslalah, yaitu hadis tanpa asal usul yang tidak memiliki sanad untuk diperiksa. Ia merupakan perkataan-perkataan masyhur yang beredar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, tetapi tidak disertai sanad yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun hadis yang tidak ada asal usulnya tersebut merupakan bagian dari hadis maudhu atau hadis palsu, akan tetapi para ulama hadis membedakannya di dalam penyebutan karena hadis maudhu mempunyai sanad, sedangkan hadis yang tidak ada asal usulnya tanpa adanya sanad. Menurut Abdul Qadir Hasan, baik hadis maudhu maupun hadis la aslalah tersebar dalam kitab tafsir, sejarah, dan sebagaimana tafsir Al-Baidawi, tafsir Muqatil bin Sulaiman, Maghazi Insak, dan beberapa kitab Al-Waqidi lainnya.
Hadis yang juga dinilai palsu adalah hadis yang bertentangan dengan ijma yang dinyatakan dari Abu Umamah dari Nabi SAW, yaitu, saya izin membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuktabu ala ibni adama dambun arba'ina sanah idza kana musliman summatal hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, yang artinya dari Umama berkata, saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ditulis dosa anak Adam selama 40 tahun jika ia beragama Islam. Kemudian Nabi membaca ayat sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Hadis di atas oleh Ibnu Al-Jawiz dinyatakan hadis palsu dari segi matanya. Ketika menilai hadis di atas, ia menyatakan bahwa hadis ini dipalsukan atas Rasulullah SAW. Pembuatannya telah mengada-ngada dan hadis ini bertentangan dengan ijma umat Islam, dan itu sungguh aneh orang yang menghinakan syariah itu. Awal kemunculan dan latar belakangnya ulama berbeda pandangan mengenai kapan mulai terjadi pemalsuan hadis. Ada yang berpendapat bahwa pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh Al-Amin. Argumentasinya adalah adanya sabda Nabi yang mengancam seseorang yang sengaja membuat berita bohong atas namanya, maka orang tersebut akan menempati tempat di neraka. Menurutnya, hadis tersebut memberikan gambaran bahwa telah ada pemalsuan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, Ahmad Amin dalam hal ini tidak memberikan bukti-bukti dan alasan historis atau contoh konkret hadis palsu yang terjadi pada masa Nabi untuk mendukung dugaannya tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa awal mula munculnya hadis maudhu adalah perpecahan di kalangan umat Islam. Kaum muslimin terpecah menjadi beberapa kelompok politik yang saling berseberangan. Setelah selesainya era 4 orang khalifah pengganti Rasulullah yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, dan naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pemimpin setelah sukses melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masing-masing kelompok mencari dukungan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari konstelasi politik inilah muncul pentakwilan batil atas Al-Quran dengan kata-kata palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat haramnya meriwayatkan hadis maudhu oleh orang yang mengetahui kepalsuannya dalam bentuk apapun, kecuali dengan alasan pengajaran yang disertai dengan penjelasan akan kemaudhu'annya. Cara yang ditempuh oleh pemalsu hadis biasanya membuat perkataan yang berasal dari dirinya sendiri atau mengutip perkataan para filsuf, kelompok tasawuf, tokoh asketis, atau orang bijak. Kemudian ia meletakkan secara fiktif dan meriwayatkannya di tengah-tengah masyarakat. Cara mengetahui kepalsuan hadis. Setidaknya ada 3 cara untuk mengetahui hadis palsu. Yang pertama, pengakuan dari pelaku atau pemalsu hadis. Biasanya, pengakuan itu terjadi setelah yang bersangkutan bertobat. Yang kedua, ada hubungan kuat antara ideologi pelaku dengan isi hadis yang ia palsukan. Dan yang ketiga, isinya bertentangan dengan akal sehat, fakta sejarah yang telah tegas, panca indera, universalitas ajaran agama, dan susunan kalimatnya kacau, sulit dipahami. Pengakuan dari orang yang memalsukan hadis sebagaimana pengakuan Abu Ismahnu bin Abi Maryam yang digelari Nuh al-Jami mengaku telah memalsukan hadis yang dinyatakan dari Ibn Abbas tentang keutamaan setiap surat yang ada di dalam Al-Quran.
Ketika ditanya, ia beralasan bahwa yang ia lakukan semata untuk kebaikan. Saat itu, ia melihat masyarakat berpaling dari Al-Quran. Mereka sibuk mempelajari fikih Abu Hanifah dan Al-Maghazi bin Ishaq. Maka ia membuat hadis palsu dalam rangka mengajak orang untuk kembali belajar Al-Quran. Demikian pula pengakuan Maisaro bin Abdurrabbi Al-Farisi bahwa ia telah memasukkan hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib sebanyak 70 hadis. Adanya indikasi pada diri perawi yang menunjukkan kepalsuan hadisnya. Misalnya, perawi yang fanatik pembela Utsman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan hadis tentang keutamaan Utsman dan Muawiyah, atau perawi penganut Syiah Rodifah yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan Ali dan ahli bait Nabi. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.